Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang PPH umum. Perkenalkan, nama saya Brian dengan NIM 2122017. Perkenalkan, saya Devin Alexander dari NIM 2122070. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pajak atau pajak penghasilan. Itu merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahunan pajak. Yang di sini ada berupa dasar hukum pajak, yaitu merupakan peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia dengan UU nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU nomor 7 tahun 1991. Dan terdapat contoh hukum pajak. Terdapat dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material merupakan objek pajak dan ada beberapa bagian, yaitu keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Yang kedua, subjek pajak ketika tarif pajak dan lain-lain. Sedangkan hukum formal bentuk dan tata cara mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, seperti tata cara mendaftar sebagai wajib pajak, tata cara membayar pajak dan melaporkan SPT, dan lain-lain. Subjek pajak. Subjek pajak adalah penghasilan segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Contohnya yaitu contoh subjek pajak ada 3. 1. Subjek pajak orang pribadi. 2. Subjek pajak badan. 3. Subjek pajak bentuk usaha tetap. Subjek pajak merupakan penghasilan yang dikelompokkan dalam pajak dalam negeri dan maupun luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2008. Dan terdapat perbedaannya. Subjek pajak dalam negeri yaitu penghasilan dari Indonesia saja. Yang kedua, dasar pengenaannya penghasilan bruto dengan tarif sepadan atau pasal 26 yang tidak wajib. Subjek pajak luar negeri yaitu penghasilan dari Indonesia dan luar negeri. Dasar pengenaannya penghasilan itu dengan tarif umum. Wajib menyampaikan SPT tahunan. Pajak berdasarkan sifatnya. Pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Pada umumnya setiap orang yang bertempatan tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif, sementara untuk orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya ada jika mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia. Pajak objektif merupakan pajak yang berfokus pada nilai objek pajaknya, sementara pajak objektif yang diperhatikan dan menjadi titik beratnya adalah nilai dari objek pajaknya. Keduanya memiliki fungsi masing-masing dan manfaat yang diberikan kepada rakyat dan negara pun sama-sama penting. Terdapat contohnya dari pajak objektif dan subjektif. Pajak subjektif adalah pajak penghasilan, sedangkan pajak objektif berupa PBB, PPN, dan PPNBM. Saya akan melanjutkan PPT-nya. Objek pajak penghasilan. Objek pajak merupakan segala sesuatu atau barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemampuan ekonomis kepada wajib pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akutaris, akuntan, dan pengacara. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa aset gerak ataupun aset tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, salva, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan yang terakhir adalah penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Selanjutnya, penghasilan PPH beserta final. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 UPPH, penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PP bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif,
yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau penagihan yang penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan aset berupa tanah atau bangunan, usaha jasa, konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah serta bangunan. Yang terakhir adalah penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya. Selanjutnya, pelunasan pajak dalam tahunan berjalan oleh wajib pajak sendiri. Di samping melalui pihak lain, pelunasan pajak dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib memiliki NPWP dan melaksanakan sendiri perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya dalam surat pemberitahuan tahunan. Yang kedua adalah wajib pajak membayar sendiri pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima melalui angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan ataupun PPh pasal 25. Yang terakhir adalah pelunasan pajak saat sudah akhir tahun pajak. Pelunasan pajak sudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan yang pertama, membayar pajak yang kurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah PPh yang terutang untuk satu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UPPh. Yang kedua adalah membayar pajak yang kurang disetor arena menerima surat ketetapan pajak atau SKPKB atau SKPKBT ataupun surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.